عطرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan bersua di hari ini, di kesempatan hari Rabu sore. Di hari ini kita kembali bersua bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah taala. Kajian rutin beliau Qawaidul Arba' setiap Rabu sore waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah tersambung bersama beliau, dan mohon maaf kepada Ustadz dan kita semuanya, tadi ada sedikit gangguan teknis, alhamdulillah sudah kita perbaiki. Taib, kaum muslimin muslimah, Rabu 7 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan Rabu sore tanggal 29 Oktober 2025. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Arba' dan kita akan melanjutkan pembahasan ini. Namun sebelum kita dengarkan lanjutannya, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair. Halukum Abu Auni. Naam, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Barakallahu fikum. Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui media sosial kami atau juga yang mendengarkan melalui frekuensi 103.4 FM dan juga www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Baik, ini dia lanjutan pembahasan Qawaidul Arba', kaidah yang ketiga, yaitu perbuatan syirik tidak hanya sebatas menyembah patung. Ini dia lanjutan pembahasannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar dimanapun berada, dan kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi سلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات, para pendengar Radio Hidayah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu telah selesai dari pembahasan kaidah yang kedua berkaitan dengan syafaat, di mana orang-orang musyrikin kita ditanyakan kepada mereka alasan dari mereka menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala, alasan daripada perbuatan syirik yang mereka lakukan. Mereka mengatakan bahwa tujuan mereka pada hakikatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sembah patung tersebut, dan mereka mengharapkan sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu dapat memberikan syafaat kepada mereka. Namun hal tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya perbuatan syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mensifatinya perkataan mereka tersebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah mengatakan sesungguhnya perkataan tersebut merupakan perkataan yang dusta. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang dusta dalam ucapannya dan orang-orang yang berbuat kufur. Kemudian juga alasan itu syafaat, Allah juga membantah. Allah mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik.
Bagaimana Allah jelaskan di dalam surat Yunus yang ayat ke-18, mana Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang musyrikin mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang mana sembahan tersebut tidak dapat mendatangkan madarat dan tidak juga memberikan manfaat, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan sungguhnya sesembahan tersebut merupakan pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah. Allah mengatakan qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian Allah mengatakan kalian tentang sesuatu yang mana tidak mengetahui sesuatu apapun di langit dan tidak pun di bumi, Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maksud Allah perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik merupakan apapun alasannya, apapun hujahnya, itu tidak bisa diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut tetap dinilai sebagai perbuatan syirik. Kemudian di kaidah yang ketiga ini pengarang daripada kitab Qaidul Arba menjelaskan bahwasanya setiap sesembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, baik itu berbentuk berhala ataupun dia dalam bentuk pohon ataupun dia dalam bentuk orang-orang saleh, para malaikat, para nabi, rasul ataupun orang saleh yang dianggap sebagai wali, semua itu bagaimanapun bentuknya, ketika dia dijadikan sembah selain daripada Allah, maka semuanya dinamakan sebagai perbuatan syirik. Dan kaidah yang ketiga ini kaitannya sangat erat dengan kaidah yang sebelumnya. Kaidah yang ketiga ini merupakan kaidah yang sangat penting yang dijelaskan dirinya apabila tentang kaidah yang sangat apabila seorang memahaminya dengan baik dan benar, maka biiznillah taala dia akan terlindungi dari berbagai macam syubhat yang dilontarkan oleh para dai yang menyesatkan, para ustadz yang menyesatkan, yang menganggap dirinya sebagai wali, atau mengatakan para pengikutnya selagi yang diminta kepadanya doa, ditujukan kepadanya doa itu merupakan orang soleh, maka itu tidak masalah. Dalam kaidah yang ketiga ini dijelaskan hakikat daripada setiap sesembahan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Di dalam kaidah yang pertama, sebagaimana katakan, kaidah yang ketiga ini merupakan penguat dan Mu'allif rahimahullah ingin menjelaskan lebih jelas lagi supaya kita mengetahui hakikat sebenarnya dari apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hujjah apapun bentuknya tidak dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah yang pertama yang telah kita sebutkan, sedikit ulas kembali, jelaskan kembali supaya lebih mudah bagi kita untuk memahami kaidah yang ketiga ini. Kaidah yang pertama, bagaimana yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin ketika ditanyakan kepada mereka tentang sesembahan mereka dari berhala ataupun pohon ataupun yang semisalnya, ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki, apakah patung yang mereka sembah ataukah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka semuanya sepakat mengatakan bahwasanya yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan yang menghidupkan dan mematikan hanyalah
Allah Subhanahu wa taala. Adapun patung-patung mereka tidak memiliki sedikit pun kuasa atas perkara tersebut. Semuanya hanya Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Tanyakan kepada mereka, wahai Rasulullah SAW, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan siapa yang memberikan rezeki dari bumi, yang mengeluarkan rezeki dari bumi, pertumbuhan dan yang semisalnya, dan siapa yang memiliki pendengaran atau penglihatan, dan siapa yang dapat menghidupkan dan mematikan dan mengeluarkan atau menghidup orang yang sudah mati, kemudian mematikan orang yang hidup dan mengatur segala urusan, maka orang-orang musyrikin akan mengatakan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini, mereka berikrar tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa segala sesuatu. Allah merupakan Rabb yang menciptakan, Tuhan yang memberikan rezeki, Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan dan yang mematikan seseorang. Akan tetapi, apakah perkara tersebut dapat menyelamatkan mereka? Apakah perkara tersebut dapat menjadikan mereka sebagai seorang muslim? Karena seorang hamba tidak cukup baginya hanya berikrar tentang perkara tersebut, tidak berikrar bahwasanya Allah Maha Esa di dalam rububiyahnya, tidak menyelamatkan seorang dari perbuatan syirik, tidak menjadikan seorang sebagai seorang muslim. Karena yang diminta inti daripada dakwah para rasul yang menjadikan seorang selamat di dunia dan di akhirat adalah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pengakuan tersebut, pengakuan akan kuasa Allah jadi dalam perbuatannya itu tidak cukup untuk menjadikan seorang sebagai seorang muslim. Oleh karena Allah mengatakan di dalam ayat yang lainnya dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka, Allah mengatakan mereka beriman. Beriman kepada apa? Rububiyah Allah, kepada maha kuasa Allah di dalam perbuatannya. Akan tapi Allah katakan illa wa hum musyrikun, kecuali kebanyakan dari mereka berbuat syirik. Artinya apa? Berikrar, meyakini Allah Maha Kuasa di dalam perbuatannya itu tidak cukup menjadikan seorang selamat daripada perbuatan syirik, tidak menjadikan seorang masuk ke dalam agama Islam. Yang menjadikan seorang sebagai seorang muslim adalah dengan dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Oleh karena ketika seorang ingin masuk ke dalam agama Islam, dia diperintahkan untuk apa? Dia diperintahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kalimat yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang yang kafir. Ini adalah kalimat yang menjadikan seorang selamat daripada azab Allah, selamat daripada kekal di dalam api neraka, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana konsekuensinya berarti dia meninggalkan seluruh peribadatan, meninggalkan seluruh berhala, meninggalkan segala sesembahan yang dia sembah di masa jahiliyah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah tersebut, menunjukkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dalam kaidah yang pertama ini dijelaskan bahwasanya perkara tersebut tidak cukup berikrar bahwasanya Allah Maha Kuasa di dalam perbuatannya. Satu ikrar tersebut tidak cukup kecuali apabila dia mendatangkan perkara yang kedua, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadahnya dia ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak, satu-satunya ilah yang menciptakan, memberikan rezeki, yang mematikan dan menghidupkan, seperti itu pula dia harus mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kaidah yang kedua dijelaskan alasan daripada perbuatan orang-orang musyrikin. Dari kaidah yang pertama timbul pertanyaan. Kalau seandainya
kalian wahai orang-orang musyrikin meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa memberikan rezeki, mematikan dan menghidupkan, lantas mengapa kalian masih berbuat syirik? Mengapa kalian masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah? Mengapa kalian masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kalian masih menyembah kepada berhala? Maka jawaban dari dalam kaidah yang kedua. Alasan mereka dari perbuatan yang mereka lakukan itu ada dua, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Yaitu tujuannya adalah agar sesembahan tersebut, berhala yang mereka sembah selain daripada Allah, dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari perbuatan syirik mereka agar yang mereka sembah tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan kedua dari perbuatan yang mereka lakukan tersebut, dari perbuatan syirik yang mereka masih kekeh di dalamnya, tidak mau meninggalkan sesembahan mereka, itu karena mereka meyakini bahwasanya pada sesembahan tersebut mereka akan mendapatkan manfaat, di mana yang mereka sembah dari baik itu dalam bentuk berhala ataupun nabi ataupun rasul ataupun siapapun itu, mereka meyakini bahwasanya sembahan tersebut dapat memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini bahwasanya tersebut dapat mendatangkan manfaat ataupun tapi dua alasan ini yang mereka jadikan sebagai dua alasan ini yang mereka jadikan sebagai pembenaran daripada perbuatan mereka. Akan tapi dua hal ini, sebagaimana telah kita jelaskan tadi dan juga kita jelaskan sebelumnya di pertemuan yang sebelumnya, dua alasan ini tidak dapat diterima. Dua alasan ini itu mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara sesembahan tersebut ataupun karena mengharapkan syafaat, semua itu telah dibantah oleh muallif rahimahullah dan dijelaskan bahwasanya perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Bahwasanya alasan itu tidak dapat diterima. Tidak bisa menjadikan seorang kemudian bisa selamat dari kekufuran dan tidak bisa menjadikan seorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya semua alasan yang mereka lakukan tersebut, walaupun niatnya kelihatannya itu merupakan niat yang baik dan alasan merupakan alasan yang baik, bukan ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, kan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya semua perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik. Bahwasanya alasan tersebut tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan perilaku mereka atau perbuatan mereka tersebut sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian datang kaidah yang ketiga, di mana disebutkan di dalam kaidah yang ketiga ini ditekankan bahwa semua perbuatan tersebut, ya semua alasan yang dilakukan oleh mereka itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar memerangi, agar memusuhi dan agar memerintahkan kepada mereka semuanya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Di mana di dalam kaidah yang ketiga ini disebutkan oleh muallif rahimahullah, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus tengah-tengah kaum, tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka mutafarriqin fi ibadatihim. Mereka itu berbeda-beda di dalam sesembahannya. Dan mereka tidak menyembah satu Tuhan saja. Mereka tidak hanya menyembah kepada satu berhala saja, tapi mereka menyembah kepada sesembahan yang sangat banyak. Bahkan ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, disebutkan di dalam kitab sejarah bahwasanya Rasulullah SAW itu menghancurkan lebih dari 300 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, menunjukkan bahwasanya patung ataupun sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu sangatlah banyak. Dan Nabi SAW diutus di tengah-tengah mereka. Zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Rasulullah SAW itu diutus di tengah-tengah kaum, tengah-tengah umat yang mana mereka setiap dari mereka itu memiliki sesembahan sendiri.
Sesembahannya itu sangat banyak, tidak hanya satu. Minhum man ya'budul malaika. Ada di antara mereka yang beribadah, menyembah kepada malaikat dengan meyakini bahwa malaikat merupakan makhluk yang mulia, yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menganggap malaikat merupakan makhluk yang suci sehingga pantas untuk disembah, dimintakan doa kepadanya. Minhum man ya'budul anbiya was salihin. Di antara mereka ada pula golongan orang-orang yang menyembah kepada para nabi, seperti menyembah Nabi Isa, menyembah kepada nabi-nabi yang lainnya. Ada yang menyembah orang-orang saleh, menyembah Uzair, menyembah ibunya Nabi Isa, itu Maryam alaihissalam. Minhum man ya'budul ahjar wal ahjar. Dan ada pula di antara mereka yang mana Rasulullah SAW ketika diutus, beliau mendapati ada di antara orang-orang musyrikin yang menyembah pohon, seperti halnya Uzza. Minhum man ya'budul ahjar. Dan ada di antara mereka yang menyembah kepada bebatuan, patung atau berhala yang dibikin dari batu ataupun batu itu sendiri yang dianggap batu tersebut bukan batu yang suci. Wa minhum man ya'budu syams. Dan ada pula di antara mereka yang menyembah matahari, wal qamar, dan menyembah bulan. Akan tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW membedakan antara mereka? Apakah Rasulullah SAW membenarkan orang yang menyembah orang-orang soleh, yang menyembah malaikat dibiarkan karena malaikat merupakan orang soleh, yang menyembah nabi dibiarkan karena merupakan orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, yang menyembah orang soleh dibiarkan, kan tapi yang menyembah berhala, patung dan sebagainya, yang menyembah benda mati itu yang diperangi, apakah Rasul membedakan? Jawabnya adalah beliau mengatakan, وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Dan Rasulullah memerangi mereka seluruhnya, Bahkan Rasulullah mengirim utusan, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan, Rasulullah SAW mengirimkan para dai, para utusannya, yang tujuannya untuk mendakwahkan agama Islam. Walam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah SAW tidak membedakan antara satu sembahan dengan sembahan yang lainnya. Rasul tidak membedakan antara kaum yang menyembah malaikat dengan kaum yang menyembah patung. Rasulullah SAW tidak membedakan antara orang yang menyembah nabi dengan orang yang menyembah pohon. Tapi semuanya Rasulullah SAW perangi, dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memerangi seluruh kaum tersebut, seluruh para pelaku perbuatan syirik tersebut. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-39, Allah mengatakan waqatiluhum hatta takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah mereka seluruhnya sampai agar tidak tersisa fitnah. Bukan daripada fitnah di sini adalah perbuatan syirik. Hatta la takuna fitnah, agar tidak tersisa lagi perbuatan syirik, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga kemudian agama yang tersisa, sesembahan yang ada, yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaidah yang ketiga ini terdapat penjelasan yang sangat penting, karena ia merupakan penjelasan yang sangat urgen yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah, terkhusus di zaman kita sekarang ini, di mana syubhat sangat mudah tersebar di rumah, di dalam memegang handphone, melihat tontonan ataupun mendapatkan pesan WhatsApp dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang menyisip syubhat yang terkandung di dalamnya perbuatan syirik. Antaranya di sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya orang-orang soleh mereka memiliki kedekatan, memiliki
kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mintalah dari mereka syafaat, mintalah dari mereka doa. Antaranya ada yang mengatakan, apabila engkau sedang berada dalam kondisi sulit, maka sebutkan nama fulan dan fulan. Ketika engkau sedang berada di tengah laut, sedang dalam kondisi darurat, maka mintalah kepada Sayyid fulan, kepada wali fulan dan Allan. Semua itu merupakan Tuhan yang mereka sisipkan, dan mereka katakan bahwasanya selagi yang disembah atau selagi yang diminta kepadanya doa adalah orang-orang saleh, dan dia bukanlah benda mati ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah. Semua ini tidak benar. Alasan ini tidak benar. Karena Nabi SAW tidak membedakan antara orang yang menyembah malaikat dengan orang yang menyembah patung. Karena pada hakikatnya mereka semuanya merupakan makhluk. Mereka semuanya merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikat, baik para nabi, baik itu makhluk Allah seperti bulan ataupun matahari. Iya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka perkasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan mereka, malaikat merupakan makhluk yang sangat besar, matahari merupakan makhluk yang sangat besar, para nabi dan para malaikat, orang-orang soleh merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah, merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi semua itu Allah jadikan karena apa? Karena mereka merupakan hamba, karena mereka merupakan makhluk, karena mereka merupakan orang yang paling kuat ibadahnya. Para nabi merupakan orang yang paling takut, bukan manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut dijadikan mereka mulia, bukan karena apa-apa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah SAW dalam surah Al-Isra pada kondisi yang sangat mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau melakukan perjalanan antara Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian Allah angkat melaksanakan mi'raj menuju langit, menerima syariat yang sangat mulia, yaitu salat. Allah menyebutkan apa? Dalam konteks apa di dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah mensifati Rasulnya, Allah menyebutkan nabinya yang mulia, merupakan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pemuka para nabi dan para rasul. Allah menyebutkannya dengan sebutan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW merupakan hambanya. Hingga Rasulullah SAW merupakan rasul yang mulia, yang harus kita hormati, kita cintai. Rasulun la yukazzab, yang tidak boleh kita dustakan. Namun dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, besarnya cinta seorang mukmin kepada Rasulullah SAW tidak menjadikan dia hal tersebut tidak jadikan dia diperbolehkan menyembah Rasulullah SAW. Karena di banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama ana abduhu wa rasuluh. Punya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan beliau merupakan rasul yang sangat mulia, makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu beliau merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau tidak memiliki sedikit pun hak daripada uluhiyah untuk disembah. Dan bahkan Rasulullah SAW melarang umatnya untuk menyembah beliau. Dalam banyak kondisi, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis, ketika beliau sebagian orang mengangkat derajat beliau sampai ke mempersekutukan beliau pada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang mengatakan masyaallah wa syi'ta, masyaallah wa samu. Rasulullah marah. Beliau mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala? Beliau tidak terima. Beliau tidak membolehkan perkara tersebut. Karena apa? Karena beliau merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Intinya di dalam kaidah yang ketiga ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW ketika diutus
itu beliau diutus di tengah-tengah kaum yang mereka menyembah berbagai macam bentuk sesembahan. Ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, menyembah pohon, dan menyembah sesembahan yang berbagai macam bentuknya. Namun dengan berbagai macam bentuknya sesembahan tersebut, Rasulullah SAW tidak membedakan sedikit di antara mereka. Rasulullah memukul rata di dalam memerangi mereka semuanya. Rasulullah memerintahkan kepada mereka semuanya untuk kembali kepada akidah yang benar, untuk masuk ke dalam agama Islam yang mana hakikatnya adalah berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah menyebutkan wala tusyriku bihi syai'a. Apa bentuknya? Siapapun dia, jangan kalian dia sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dalam surat Al-Anfal ayat yang 39, perangilah mereka semuanya. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memerangi semuanya, apapun itu. Yang menyembah Nabi, yang menyembah Rasul, yang menyembah patung, yang menyembah pohon, yang menyembah orang soleh, menyembah matahari ataupun menyembah bulan, semuanya sama. Qatiluhum, dan perintah mereka semuanya. Hatta la takuna fitnah, sampai hilang semua perbuatan syirik tersebut. Wa yakuna dinu lillah, dan agama yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memerangi mereka seluruh. Rasulullah memerangi orang-orang musyrikin. Rasulullah SAW memerangi orang-orang Nasrani yang mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, yang mengatakan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah ada 3. Maha suci Allah atas perkataan dan perbuatan mereka. Mengatakan Allah, Maryam, dan Isa alaihissalam inilah yang pantas untuk disembah. Rasulullah SAW memerangi mereka. Dan Rasulullah SAW memerintahkan, mengutus pasukan dan mengutus para sahabatnya untuk mendakwahkan mereka. Dan orang-orang Yahudi juga demikian. Bagaimana di dalam yang kita kenal sebagai hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah mengutus beliau ke negeri Yaman untuk mendakwakan siapa? Mendakwakan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang Rasulullah perintahkan kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Hendaklah perkara yang pertama kali engkau ajak mereka kepadanya, wahai Mu'adz, adalah agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menunjukkan apa? Proses sesembahan yang mereka sembah itu tidak bisa diterima. Semuanya harus ditinggalkan. Baik itu Uzair, baik itu siapapun yang mereka sembah selain daripada Allah, orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam, semuanya harus ditinggalkan. Maka mengutus para utusannya, mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala di negeri Yaman, mengutus utusan yang lainnya ke negeri Syam, mengutus ke kaum Najran. Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk mendakwahkan apa? Mendakwahkan tauhid. Kalau seandainya ada perbedaan antara yang disembah dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang dimuliakan oleh Allah dari kalangan para malaikat dan para nabi dan rasul, orang-orang soleh, kalau seandainya hal tersebut dibenarkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memukul rata di dalam hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka semuanya. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mendakwahkan kepada mereka semuanya. Siapapun yang berbuat syirik itu harus diperangi. Kalau seandainya ada perbedaan, maka Rasulullah SAW tentunya tidak akan memukul rata. Tentunya Rasulullah SAW akan membiarkan orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, menyembah malaikat akan dibiarkan, yang menyembah Nabi akan dibiarkan. Tentunya Rasulullah SAW tidak akan marah ketika ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syait, Maha Kuasa Allah, dan kalau tidak karena Allah dan karenamu, Rasulullah tidak akan marah karena dia memuliakan Rasulullah SAW, mengangkat
bukan Rasulullah SAW. Akan tapi yang terjadi apa? Hakikatnya bagaimana? Rasulullah memukul mereka semua. Rasulullah mengingkari semua perbuatan tersebut dan bahkan beliau marah dan bahkan beliau mewanti-wanti umatnya dari perbuatan tersebut. Di mana beliau mengatakan kepada kita di dalam hadis yang masyhur, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang yang sebelum kalian. Siapa sebelum kalian? Sebelum kita, umat-umat terdahulu adalah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang yang sebelum kita adalah orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ada yang beribadah kepada patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Rasulullah mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jalannya orang-orang yang sebelum kalian. Tujuannya apa Rasulullah menyebutkan hal ini? Agar kita berhati, agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang mana orang umat-umat terdahulu terjatuh di dalam perbuatan tersebut. Agar kita mempelajari hakikat daripada tauhid, agar kita mempelajari hakikat daripada syirik, supaya kita tidak terjatuh di dalam perbuatan tersebut, supaya kita tidak terjatuh di dalam kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam kaidah yang ketiga ini, muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita dan pentingnya mengetahui hakikat ini, di mana tidak ada bedanya antara seorang yang menyembah benda mati dengan seorang yang menyembah makhluk yang mulia, yaitu dari kalangan para malaikat ataupun para nabi ataupun para rasul ataupun orang yang saleh yang dianggap dia merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus, beliau muncul di tengah-tengah kaum yang mana mereka beda-beda di dalam sesembahannya. Ini menunjukkan akan buruknya perbuatan syirik, hinanya perbuatan syirik, di mana para pelaku syirik itu mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Masing-masing dari mereka memiliki hujjah untuk membela sesembahannya. Dan ini berbeda dengan pelaku tauhid. Kalau kita melihat orang-orang Islam, dimanapun mereka berada, dimanapun tempatnya di atas muka bumi ini, dimanapun kita menemui mereka, orang-orang Islam yang dimaksudkan di sini adalah para ahli tauhid yang mana akidahnya masih murni, tidak kotori dengan syubhat ataupun tidak dikotori dengan syubhat yang dilontarkan oleh pelaku bid'ah ataupun pelaku syirik, para dai yang menyesatkan. Dimanapun kita mendapat mereka, semuanya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya salat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya salat menghadap kiblat yang sama, yaitu menghadap Ka'bah. Karena apa? Karena agama mereka dibangun di atas tauhid, agamanya dibangun di atas kemurnian dan kesucian, di mana memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya menyembah kepada ilah yang satu. Menyembah kepada ilah yang satu, yang menunjukkan bahwa ini merupakan perkara yang hak. Berbeda dengan orang-orang musyrikin. Jangankan kita katakan antara satu negeri penyembah pelaku syirik satu negeri dengan negeri yang lain. Antara pelaku syirik di dalam satu kota saja itu mereka menyembah sesembahan yang berbeda-beda, hingga menjadikan hati mereka tidak pernah satu. Tidak usah kita memberikan contoh yang ada di dalam zaman kita sekarang ini. Pada zaman Rasulullah SAW saja, orang-orang musyrikin mereka menyembah berhala yang berbeda-beda. Masing-masing sebutkan masing-masing kabilah memiliki sesembahan tersendiri, memiliki patung khusus. Bahkan sebagian dari mereka di setiap rumahnya itu memiliki sembahan yang sendiri, dan setiap dari mereka tentunya berusaha bagaimana untuk mencari keridhaan daripada sembahannya tersebut. Dan ini merupakan
salah satu buruknya perbuatan syirik dan hinanya perbuatan syirik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau berdiskusi ataupun bertanya kepada orang di penjara, yang satu penjara dengan beliau mengatakan, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah sesembahan yang berbeda-beda yang banyak itu lebih baik dibandingkan Allah al-wahidul qahhar, yang Maha Esa? Mana yang lebih baik? Tentunya jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang orang-orang pelaku syirik, bagaimana kondisi mereka dibandingkan dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani ma alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun." Allah memberikan permisalan antara dua orang budak, yang mana satu di antara kedua budak tersebut, yang satunya dia memiliki tuan yang sangat banyak. Seorang budak memiliki tuan yang sangat banyak, yang mana setiap daripada tuan yang tersebut memiliki keinginan masing-masing, yang mana mereka senantiasa berselisih. Kondisi yang seperti ini menjadikan apa? Menjadikan budak tersebut itu tidak akan pernah bisa memuaskan nafsu daripada tuan, karena masing-masing dari mereka memiliki keinginan, sehingga menjadikan budak tersebut tidak akan pernah bisa selesai daripada urusannya. Karena ketika dia melayani yang satu, yang satunya ingin hal yang lain. Ketika dia coba untuk memberikan kepada tuan yang B pemberian yang sama dengan tuan yang A, pasti akan berbeda. Tuan yang B tidak akan bisa menerima, karena dia merasa dia tidak cocok dengan hal tersebut. Begitu pula dengan para pelaku syirik. Maka tidak akan pernah mendapatkan kepuasan, maka tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, maka tidak akan pernah mendapatkan tujuan mereka. Karena apa? Karena yang mereka sembah banyak. Mereka berusaha untuk menyembah satu patung dengan sembahan yang lainnya. Mereka berusaha untuk mencari ridha Allah dengan berbuat syirik. Tentu hal tersebut tidak akan pernah bisa terwujudkan. Itu seorang budak yang memiliki tuan yang banyak dengan seorang budak yang tuannya hanya satu. Allah mengatakan rajulan salaman li rajulin, seorang budak yang memiliki hanya satu tuan, yang mana tuannya tersebut fokus daripada budak tersebut hanya kepada satu tuan saja, sehingga bagi dia mudah untuk mencari keridhaan daripada tuannya. Begitu pula dengan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan beribadah dengan tenang, dia akan beribadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mempersekutukan Allah. Dia tidak akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan hal yastawiyani mathala. Apakah dua permisalan ini sama? Jawabannya tentu sangat jauh. Tidak sama antara permisalan yang pertama dengan permisalan yang kedua. Alhamdulillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala baginya segala puji. Oleh karenanya orang musyrikin mereka disebutkan oleh muallif rahimahullah mutafarriqina fi ibadati. Mereka berbeda-beda dalam sesembahannya, tidak ada yang sama. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum. Rasulullah memerangi mereka seluruhnya. Walam yufarriq bainahum. Rasulullah tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana Rasulullah memerangi orang-orang musyrikin penduduk Mekah, begitu pula beliau memerangi orang-orang Yahudi. Begitu pula beliau memerangi orang-orang Nasrani. Begitu pula beliau memerangi orang-orang Majusi. Rasulullah SAW memerangi mereka seluruhnya. Dan di dalam penjelasan ini, dalam ayat yang dibawakan oleh muallif Allah dalam surah Al-Anfal, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan mereka berperangi mereka semuanya supaya tidak tersisa perbuatan syirik.
di dalamnya terdapat bukti yang nyata dan dalil bantahan orang-orang yang mengatakan bahwasanya berbeda antara orang yang menyembah kepada patung dengan orang yang menyembah kepada orang-orang soleh ataupun kepada malaikat. Yang pertama itu yang menyembah patung, berhala, pohon ataupun benda mati itu tidak apa-apa diperangi, tidak apa-apa dimusuhi, tidak apa-apa didakwahkan. Tetapi yang kedua orang-orang yang menyembah orang-orang soleh ataupun malaikat ataupun nabi, biarin saja karena mereka menyembah orang-orang yang mulia. Ini merupakan hal yang salah. Ini merupakan hujjah yang batil, hujjah yang tidak bisa diterima. Hujjah yang tidak bisa diterima karena di dalam syariat Islam Rasulullah SAW tidak pernah membedakan sedikit pun antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan diri beliau Rasulullah SAW ketika orang hulu terhadap beliau Rasulullah SAW, beliau marah dan beliau memerintahkan kepada orang tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tatruni kama atratin nasa Isa bin Maryam. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian hulu terhadap aku bagaimana orang-orang Nasrani hulu terhadap Nabi Isa alaihi salam. Karena itu tidak ada bedanya antara orang yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah benda mati dengan orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah bulan dan menyembah matahari. Semuanya sama. Semuanya tidak benar dan semuanya harus ditinggalkan dan semuanya harus didakwahkan. Semuanya harus didakwahkan. Kemudian beliau Alif rahimahullah sebagaimana kebiasaan beliau ketika beliau menyebutkan suatu kaidah ataupun perkara, beliau membawakan dalil daripada perkataan beliau tersebut. Dalil yang menunjukkan ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari dan bulan, dan ada yang menyembah malaikat, dan ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh, kan tapi semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggalkan dan untuk diperangi serta didakwahkan. Insyaallah kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan kaidah yang ketiga ini, yang berkaitan dengan dalil tersebut, dan insyaallah akan kita selesaikan bahasan daripada kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai hujjah bagi kita dan bermanfaat bagi kita dan kita amalkan serta kita dakwahkan. Allah taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala yang melanjutkan kajian kita dari kota Madinah An-Nabawiyah, Saudi Arabia, dari lanjutan pembahasan kaidah ketiga ya, perbuatan syirik tidak hanya sebatas menyembah patung. Tapi mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita di sore hari ini. Semoga kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik kaum muslim muslimah, untuk saat ini kita akan putarkan